raja di atas segala raja. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kami telah melompat Tuhan, mengeluarkan ekspresi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi kami gak mau Tuhan hanya untuk duduk diam Tuhan. Saat kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah diubahkan Tuhan. Bahkan Tuhan saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan diubahkan Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami Tuhan, lebih lagi berkati kami Roh Kudus. Ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Yes Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, kami gak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Hanya satu kerinduan kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengakhiri garis kemenangan itu bersama-sama dengan Tuhan. Kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum Tuhan, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri yes, hanya satu
permintaan kita kepada Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Amin. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Hanya satu, amin Tuhan, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan, berkenan di hadapanmu Tuhan, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Yes Tuhan. Shikiara bayara bayara. Shikiara baba 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 baba. Shikiara bayara 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 bayara. Shikiara dada baba 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 baba. Shikiara bayara 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 bayara. Yes Tuhan, yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat hadirat-Mu yang boleh kami nikmati, kami rasakan di setiap tempat di mana kami berada. Tuhan, kami mau bilang kami mengasihi-Mu, dan biarlah ini tidak hanya sekedar jadi nyanyian, tapi ini jadi sebuah perjalanan hidup kami Tuhan. Kalau kami mau jadi semakin serupa seperti Kristus Tuhan, kami mau making progress, kami mau belajar jadi murid, supaya kami jadi semakin serupa dengan pemurid kami, yaitu Yesus Tuhan. Engkaulah tujuan iman kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi biar hadirat Tuhan terus mencengkram kami dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus setiap kita sama-sama katakan amin. Semua teman-teman kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Thank you buat worship team yang melayani di Eden Park. Dan kita ada di part yang kedua atau part yang terakhir di series Discipleship ya. Jadi kalau minggu lalu kita udah belajar tentang gimana sih paradigma yang lama harus berubah dengan paradigma yang baru untuk jadi murid Kristus. Hari ini kita akan belajar one step further, kita mau belajar jadi pemurid ya. Pemuritan adalah hal yang sangat penting dan sangat mendasar yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Oleh karena itu gereja nggak boleh lupa bahwa kita nih bukan sekedar ngumpulin jemaat, tapi kita ngumpulin kalian tiap minggu nih, bahkan ngajakin kalian cool. Tujuannya adalah supaya jadi murid dan jadi pemurid. Artinya memuridkan orang lain, bukan supaya jadi member atau sekedar follower, apalagi jadi cheerleader Kristen. Enggak ya. Kita pengen teman-teman semua di sini nggak banyak nggak apa-apa, tapi harus berkualitas seperti seorang murid yang siap memuridkan. Nah, hari ini kita akan diberkati dari kehidupan seorang yang luar biasa. Dia nggak cuma ngajar teori, tapi juga secara khusus dia sudah menghidupinya, dan aku yakin kita akan sangat diberkati. Dan kita akan langsung aja welcome Pastor Yordan Panggabean. Silakan Kak Yordan. Oke, kedengaran ya Win suaranya ya? Kedengaran nggak? Oke, senang banget ketemu dengan teman-teman gitu ya. Selamat tahun baru dong. Selamat tahun baru Masehi, tahun baru Chinese. Semoga kita semakin tetap sukses dan sehat ya di tahun ini. Kalaupun lagi ada yang kena omi, santai aja lah ya. Pasti kita akan. Oke, topik
kita hari ini adalah tentang discipleship gitu ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemurid Kristus gitu. Apa yang akan disampaikan hal yang gini, pemuritan itu sederhana gitu ya. Pemuritan itu tidak sophisticated, tidak kompleks maksud saya, sederhana banget. Karena itu mari kita mulai membaca ayat-ayat yang menunjukkan kesederhanaan pemuritan gitu. Jadi kecenderungan manusia adalah memperumit, nggak apa-apa Kak. Kecenderungan manusia adalah memperumit apa-apa yang sederhana, ya nggak sih? Apa-apa yang dari Tuhan itu sebenarnya simple aja, ya nggak sih? Mengasihi itu sederhana nggak teman-teman? Sebentar, saya tidak bisa melihat wajah teman-teman sebentar. Berarti view saya harus buat jadi galerai. Oke. Ya, misalkan mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan itu simple ya nggak sih? Syarat mengasihi itu adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Lalu kita buat syarat, ya nggak sih? Ya mengasihi Tuhan sih mengasihin, tapi ya nggak sih? Mengampuni, simple nggak? Mengampuni simple. Tapi kita buat kompleks dengan cara aku akan mengasihi, aku akan mengampuni dia kalau, ya nggak sih? Kita buat syarat-syarat, padahal iman Kristen itu sebenarnya sederhana aja, gitu. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita jangan cuma jadi followers, and ada beberapa item-item dalam topik discipleship ini. Oke teman-teman, tunggu sebentar ya. Kayaknya ada gangguan teknis. Kita tunggu Kak Yordan balik lagi karena ini kayaknya kepental keluar. Yes. Oke guys, sambil kita tunggu Kak Yordan untuk bisa join lagi. Aku mau remind buat teman-teman yang mungkin miss part yang pertama, bisa lihat lagi nanti di YouTube channelnya Sian HOG ya. Supaya kita semua be on the same page, ada di halaman yang sama, dapat pengertian yang sama. Oke. Di minggu lalu Celusi tuh udah ngebagiin tentang beberapa paradigma yang mesti berubah kalau kita mau belajar jadi murid Kristus ya. Nah yang menarik yang Koko sendiri dapat ya, Tuhan tuh nggak pernah takut kehilangan follower ya. Tuhan Yesus nggak pernah takut kehilangan follower. Dia pernah di satu ketika nih lagi buat mujizat memberi makan 5.000 orang ya. Terus orang tuh banyak yang mengikuti Yesus karena apa yang dia lakukan. Tapi satu titik Tuhan justru kasih sebuah statement yang kontroversial ya. Dia sengaja dia nggak buat mujizat kasih makan roti lagi buat ribuan orang, tapi justru dia membuat sebuah statement, aku adalah roti hidup, ya kan. Terus di situ banyak yang akhirnya, roti hidup yang turun dari langit, mana mungkin, dan akhirnya banyak orang meninggalkan dia. Nah tapi Tuhan tuh nggak takut ditinggalin orang, karena yang rugi selalu bukan yang ditinggalin ya. Kalau orang ninggalin Yesus, yang rugi selalu adalah si orang yang ninggalin itu sendiri, bukan Tuhan Yesus. So dia benar-benar memberikan statement yang jelas bahwa dia pengen kita jadi murid, bukan jadi follower. Oke, silakan Kak Yordan sudah join lagi. Boleh di-unmute lagi Kak, coba. Oke. Sorry guys, sorry. Ini sekarang pakai ponsel aja lah supaya lebih aman. Oke.
Sampai mana tadi ya? Oh ya, sampai bahwa pemuritan itu sederhana gitu ya, bahwa iman Kristen itu iman yang sederhana. Yang buat repot itu adalah kita sering membuat apa yang sederhana menjadi repot, mengampuni, termasuk pemuritan. Pemuritan itu seolah-olah berarti saya harus gini dulu ya Kak, berarti saya harus sempurna seperti Yesus dulu ya Kak, berarti saya harus dan sebagainya. Oke, boleh bantu slide-nya, Pastor? Sip. Boleh, next. Nah, ini adalah pertanyaan yang ini ya, yang cukup umum ya. Apakah pelayanan utama Tuhan Yesus dan apakah amanat? Mungkin yang pertama ini. Yang pertama adalah siapakah yang dicari Tuhan Yesus ketika Tuhan mengawali pelayanan? Markus 1 berkata bahwa 16 ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi yang pertama dicari Tuhan Yesus adalah bukan orang yang sempurna ya, teman-teman ya. Yang pertama kali Tuhan Yesus cari bukanlah orang yang kudus tak bercela. Yang pertama kali Tuhan Yesus cari adalah murid. Dan Yesus bukan mencari cheerleader kalau tadi bahasanya Pastor Edwin gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita tahu bahwa Tuhan dari itu mencari murid. Jadi orientasi kita juga sebagai anak Tuhan, kita dari sekarang adalah kita mencari murid juga. Boleh next, Pastor? Apakah pelayanan utama Tuhan Yesus gitu ya? Dan apakah amanat Tuhan Yesus? Kalau kita mau tilik lebih detail gitu ya, apa yang menjadi pelayanan utama Tuhan Yesus bukanlah membuat mujizat gitu ya. Apakah yang menjadi utama Tuhan Yesus bukanlah mengajar saja, tapi yang menjadi hal pelayanan utama Tuhan Yesus adalah Yesus itu mencari murid dan memuridkan ke-12 muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dari awal Yesus mencari murid, pelayanan utama Tuhan Yesus adalah tentang murid, dan ketika Yesus meninggalkan bumi ini, amanat Tuhan Yesus adalah tentang murid. Jadi mengawali murid, kemudian pelayanan utama Tuhan Yesus adalah murid, pemuritan gitu ya, dan amanat terakhir, awal yang dikerjakan dan yang diakhiri itu adalah tentang murid. Wah, kalau kayak gitu berarti kita nggak perlu mujizat dong Kak? Kita perlu mujizat, tapi mujizat itu terjadi dalam rangka kita membuat orang semakin mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, yang ada di gambar sekarang ini, setelah saya renung-renungkan ya, saya mendapatkan pola ini gitu ya, setelah saya merenungkan, oh iya juga nih. Jadi, teman-teman lihat nggak polanya? Bahwa Tuhan Yesus mengawali pelayanannya dengan pemuritan, kemudian dia pikul salib, and then dia mati di kayu salib. Saya ulang ya, Tuhan Yesus mengawali pelayanan dengan memuridkan, kemudian Tuhan memikul salib, dan akhirnya Tuhan disalibkan. Reverse-nya, hal yang sama, pola yang sama terjadi pada kita, umat Kristiani gitu ya, murid-murid Tuhan. Kita mengawali hidup kita dari salib. Kalau Yesus mengakhirinya di kayu salib, kita mengawali kehidupan di kayu salib. Ya nggak sih? Kita mah tanpa salib nggak ada apa-apanya. Kita boleh lahir sebagai siapapun, kita boleh lahir di negara atau di daerah apapun, tapi tanpa salib, kehidupan kita itu akan menuju kepada kebinasaan. Gitu. Kita boleh memiliki apapun, kita boleh mencapai apapun, tapi tanpa salib, kita tidak bisa mengalami kekekalan. Jadi hal penting dalam kehidupan manusia itu adalah pertama waktu dia lahir, udah pasti dong ya. Waktu dia lahir, yang kedua adalah waktu dia lahir baru. Waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, waktu dia mengalami pembaharuan iman di dalam salib Kristus. Jadi kita awali hidup dari salib, kita pikul salib. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Jadi kita mulai hidup dari salib, kita pikul salib setiap hari, untuk kemudian apa teman-teman? Untuk kemudian kita memuridkan jiwa-jiwa. Ya nggak sih? Jadi Yesus mulai dari memuridkan, kemudian dia pikul salib, kemudian dia mati di kayu salib. Anak-anak di Shine memulai hidup dari salib, kemudian memikul salib untuk memuridkan. Jadi pola hidup kita itu asli
meniru pola hidup Yesus gitu ya. Bedanya adalah Yesus diawali dengan pemuritan, sedangkan kita di ujungnya adalah memuridkan. Ya iya dong. Kenapa? Karena puncak dari semua cerita ini, cerita tentang pemuritan, cerita tentang menangkan jiwa dimulai dari salib. Emang kita mau tawarkan apa? Emang kita mau nyampaikan apa? Kalau bukan kuasa salib Kristus, kalau bukan kasih karunia-Nya dan anugerah Dia oleh kematiannya sendiri. Ya nggak sih teman-teman? Kita kan nggak sedang menawarkan, kamu ikut Tuhan, maka kamu akan jadi orang yang terkenal. Kamu ikut Tuhan, maka kamu akan menjadi orang yang apapun keinginan kamu akan diwujudkan Tuhan. Kita kan nggak ke situ. Kita menawarkan apa? Kita menawarkan keselamatan. Kita menyampaikan berita keselamatan. Kita menyampaikan tentang Injil yang mengubahkan hidup. Gitu. Nah teman-teman, pola ini adalah pola Tuhan. Kita juga harus lakukan. Selain dari pola ini, saya nggak bilang bahwa ini doktrin yang terbenar-benar sebenar-benarnya yang paling benar ya. Enggak. Tapi saya mau bilang, coba. Kita mulai belajar lihat polanya. Yesus memuridkan, Yesus pikul salib, Yesus mati di kayu salib. Berarti aku harus mati di kayu salib, meninggalkan kedaginganku, hawa nafsu orang muda aku, keinginanku di masa muda yang tidak sesuai dengan kebenaran firman tentunya, dan aku harus pikul salib setiap hari. Allah, lu sok suci lu, kayak lu aja yang paling dekat sama Tuhan, kayak lu aja yang paling ngerti firman, dan sebagainya. Itu kan bagian dari pikul salib. Apa sih bedanya Kak, pikul salib sama sangkal diri? Kalau sangkal diri adalah sesuatu yang di dalam diri kita yang perlu kita sangkal. Ya iyalah ya, ini kayak penjelasan, ini kayak penjelasan yang menjelaskan bahasa aja ya. Misalkan kita mau berdoa tapi kita males, kita mau memuridkan cuma kita merasa nggak pantas dan sebagainya gitu ya. Itu sangkal diri. Kalau pikul salib adalah sesuatu yang kita terima dari eksternal. Kita disepelekan, kita dihina keluarga, kita dianggap sebagai anak pembangkang karena kita punya iman Kristiani, sedangkan keluarga besar kita mungkin belum percaya kepada Tuhan. Itu namanya pikul salib. Karena itu kita perlu sangkal diri terus gitu ya. Sangkal diri untuk tetap setia dalam jalan Tuhan. Dan akhirnya ngapain? Memuridkan jiwa-jiwa. Teman-teman, ini pola Tuhan yang akan terus membuat kita semakin mengenal Tuhan. Tidak ada cara lain, kita semakin mengerti Kristus, semakin paham cara berpikir Kristus, semakin mengerti pikiran Kristus dan perasaan Kristus, selain kita ikuti cara hidupnya. Benar apa benar? Benar bukan? Ya, ini seperti itu ya. Ini seperti Bapak guru matematika yang sedang viral itu ya. Mudah bukan? Gitu ya. Jadi kita harus ikutin pola Tuhan gitu ya. Jadi kalau Tuhan memuridkan, saya memuridkan. Kalau Tuhan pikul salib, saya pikul salib. Nah, yang nggak bisa saya tiru adalah Tuhan mati di kayu salib, saya mati di kayu salib. Ya itu nggak bisa kita tiru. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Kita mati sebagai orang yang tak bisa membuat orang berdosa jadi semakin nggak berdosa ya nggak sih? Kita nih orang jahat yang kalaupun kita mati, kematian kita tidak akan mengubahkan kehidupan kekal gitu ya. Tapi oleh karena Kristus, kita numpang dalam kematiannya, kita terima apa yang Dia kerjakan di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan. Boleh next, Kak Irin? Ini adalah beberapa kata-kata kunci, ya nggak sih? Teman-teman, ini dihafal. Saya kasih waktu teman-teman 30 detik. Silakan, baca-baca dulu. Ya, silakan. Nanti saya akan panggil nama orang gitu ya, dan dia harus menyebutkan 4 topik ini. Iya, kamera langsung off semuanya. Ya, langsung off. Iya, enggak ya? Iya. Oke. Ini adalah keynotes. Ini adalah clickbait. Clickbait dalam iman kekristenan itu 4 hal ini. Tuh. Oke, sip. Oke. Kak Edwin boleh ke slide sebelumnya, Kak? Ke slide sebelumnya. Sekarang kita minta siapa ini? Nadia Amelia. Oke, Nadia, tadi ada 4 kata, sebutkan. Lah, dia hilang. Oh enggak, dia dinaikin. Iya. Where are you, Nadia? Murid. Oke. Muridan. Ya. Muridan sama Ya. pemuda. Iya, tolong jelaskan kepada kami, apa saja itu? Iya, dia berdoa, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan hidupku, gitu ya. Oke. Kita kasih lagi, boleh Kak Edwin, kembali ke slide tadi Kak. Iya. Oke, silakan teman-teman, mau tulis, mau capture, screenshot, silakan. Yang beruntung akan saya tanya.
Wah, silahkan. Ini kata-kata kunci. Silahkan. Oke. Yang di Eden Park ada siapa kah? Ada siapa aja di sana? Satu orang dari Eden Park boleh dong nongol untuk menjawab. Kak Edwin boleh sebelumnya Kak slide-nya. Ya, yang di Eden Park ada Kakak? Masih ada kah? Ini saya karena pakai ponsel saya harus geser. Ada ya Kak Edwin? Di Eden Park ada teman kita ya di sana? Ada Kak. Ya, Tapi udah pada rapture kayaknya. Udah pada rapture ya. Iya. Karena dapat pertanyaan ini. Iya, karena ada Silakan. pertanyaan. Yang pegang mic deh, yang pegang mic. Pegang mic deh, ayo dong. Biar gampang ya kan. Atau mau disebut namanya di doa. Ayo dong. Wah, ini dia nih. Mana itu Kak? Silakan. Yuk, yang dari Eden Park satu teman. Ya. Lah pada gitu dong. Kenalin Silakan. nama, asal, mau nyanyi lagu apa? Melaporkan. Iya, silakan. Ya, ini kurang jelas ya. Gimana? Boleh dijelaskan seperti apa kejadiannya tadi, Pak? Melaporkan dong. Silakan, Bro. Jadi tadi itu ada 4 komunitas dan murid itu yang dimulitkan, komunitas itu Ya, call a friend bisa juga ya, dibantu temannya di sana. komunitas itu proses memuridkannya, pemurid itu yang memulitkan. Oke. Sip. Thank you, Kak. Thank you. Memang beda ya. Hikmat di rumah Tuhan tuh beda sama hikmat yang di rumah masing-masing. Hikmat di rumah Tuhan lebih lancar gitu ya. Oke, silahkan kembali ke slide-nya Kak Edwin. Boleh, Kak? Nah, jadi pertama itu adalah murid. Murid itu adalah perintah utama, teman-teman ya. Matius 22 ayat 37 39. Perintah utama seorang murid adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, mengasihi sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah utama itu bukan saya yang bilang ya. Itu Tuhan Yesus yang bilang bahwa perintah utama adalah dua hal itu, mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah utama. Bukan berarti perintah satu-satunya. Ya, teman-teman ya. Jangan salah ya, ini perintah utama yang disebut oleh Tuhan Yesus sendiri. Gitu ya. Yang kedua adalah kemuridan. Ya, di bahasa Indonesianya sih agak repot memang terjemahannya, tapi memang yang umum, yang common gitu ya, yang ajak terjemahannya adalah kemuridan. Which is itu dalam bahasa Inggris ya literally ya, itu kayak discipleship gitu lah ya. Nah, discipleship itu adalah tujuan utama. Apa sih tujuan utama kita menjadi murid Kristus? Ya itu tadi, seperti lagu kita. Inilah kerinduanku menjadi seperti Bapak, sempurna Bapakku dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi tujuan kita adalah Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, satu orang dong boleh bacalah. Boleh baca Hendra. Roma 8 ayat 29. Oke, bentar ya Kak. Itu luar kepala lah kalau sekelas Hendra mah itu kayaknya seharusnya udah kayak anytime bangun pagi dibangunkan Roma 8:29. Ayo dong. Biasanya Matius 5 ayat 16 Kak, physician soalnya. Siap. Oke, Roma 8 ayat 29. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Thank you, Hen. Jadi ingat teman-teman ya, tujuan kita menjadi murid Kristus, tujuannya, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menjadi seperti Yesus, gitu ya. Jadi tujuannya bukan bagaimana orang yang kita muridkan jadi kayak kita, nggak banget. Atau tujuannya orang yang kita muridkan nurut sama kita, taat sama kita, nggak juga gitu ya. Bahwa dalam proses untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, dia perlu percaya sama kita, iya. Tapi ingat, jangan sampai lupa bahwa murid sama pemurid kan dua-duanya itu sama perjalanannya, sama-sama menuju menjadi seperti Yesus. Jadi perintah utama untuk murid adalah kasih Allah, kasihlah Allah dengan segenap hati,
kasih sama manusia seperti engkau masih sendiri. Ya nggak sih? Tujuan utama kita memuridkan, dimuridkan, tenggelam dalam pemuridan cuma satu, agar kita menjadi seperti Yesus. Gitu. Yang dimuridkan juga bertumbuh menjadi seperti Yesus, yang memuridkan juga bertumbuh menjadi seperti Yesus. Jadi ini bukan bicara tentang seberapa banyak murid yang akan kita hasilkan. Tentu saja itu sangat kita bersuka hati kalau memang buah-buah dalam kehidupan itu banyak banget, berbuah lebat. Dimuliakanlah Tuhan dengan banyaknya buah kita. Tapi ingat, yang terutama adalah bagaimana agar kita semua itu semakin mirip Kristus. Gitu. Nah, tugas utamanya adalah menjadikan orang-orang pengikut Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi 3 aja. Perintah utama murid mengasihi, tujuan utama murid menjadi seperti Yesus, tugas utama seorang murid membawa orang menjadi pengikut Kristus. Agar sama-sama bareng-bareng kita semakin sempurna seperti Kristus. Jadi Kak Yordan, mungkin nggak orang menjadi mirip Kristus kalau dia nggak memuridkan? Silahkan jawab sendiri. Mengapa? Karena bagaimana kita bisa sama kayak Yesus kalau apa yang Yesus kerjakan kita nggak kerjakan? Yang setuju boleh chat dong. Katakan, gitu ya. Atau Kapadokia, whatever lah ya. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa seperti Yesus kalau kita nggak kerjakan apa yang Yesus lakukan? Setuju? Masuk akal nggak sih? Make sense nggak ya? Iya nggak sih? Kita kalau mau seperti Yesus, kita lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kita berpikir kayak Yesus lakukan, berpikir. Kita kerjakan apa yang Yesus kerjakan. Dengan cara itu, kita mulai bisa berpikir kayak mana, seperti apa Yesus berpikir. Kayak teman-teman waktu kecil, ingat nggak? Teman-teman tuh mau tahu pekerjaan papanya gitu ya. Teman-teman lakukan apa yang papanya teman-teman lakukan. Gitu ya. Wah, papa apa tuh? Misalkan papa kita seorang pedagang, kita mulai liatin dia jualan gitu ya, kita mulai belajar jualan. Ada papanya juga mungkin seorang yang servis gitu ya, kita mulai belajar untuk servis juga. Masih kecil kita pegang-pegang gitu ya alat-alatnya. Kita semakin ngerti apa yang papa kita kerjakan karena kita lakukan apa yang papa kita lakukan. Ya nggak? Tapi kalau kita nggak pernah ngerjakan apa yang Yesus lakukan, kita susah untuk mengerti Yesus. Karena kita perlu kerjakan untuk kita bisa paham. Iya, teman-teman. Kita harus lakukan apa yang Yesus lakukan supaya kita, oh gini toh rasanya dianggap nggak ada. Oh gini toh rasanya disalah mengerti. Oh gini toh aku udah berkorban bagi orang yang kumuridkan menghempang aku dan menghina aku gitu ya, dan sebagainya. Kita semakin mirip seperti Yesus, kita semakin ngerti rasanya kayak Yesus. Tapi kalau kita cuma diam, menjadi orang yang cuma rebahan di kamar gitu ya, sambil mengkomen semua orang gitu ya, di berbagai status kita komen misalkan Vladimir Putin ya, kita komen dan sebagainya, kita nggak akan bisa menjadi mirip seperti Kristus. Kita lakukan apa yang Yesus lakukan gitu. Jadi Kak, aku mesti gondrong, nggak usah, itu nggak bagian dari itu ya. Jadi Kak, aku harus pindah ke Israel, ya nggak usah gitu juga. Maksudnya adalah lakukan apa yang Yesus lakukan, memuridkan jiwa-jiwa, merindukan agar hidup ini terus semakin mirip dengan maunya Bapa. Ya. Murid, perintah utamanya apa teman-teman? Mengasihi Allah, mengasihi sama. Tujuan utama kemuridan menjadi serupa seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ya enggak sih? Dan tugas utama pemuridan apa? Menghasilkan murid, menjangkau jiwa. Sehingga kita menjadi pemurid, disciple, murid yang memuridkan. Boleh lanjut, Kak Edwin? Nah, waktu kita memuridkan tuh apa sih Kak yang berkembang? Ada 2 yang berkembang. Yang pertama karakter. Jadi karakter semakin berkembang. Tujuannya untuk apa? Untuk kita penuhi amanat agung. Ya, jadi karakter, buah-buah roh, peduli kepada orang lain, rindu agar orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya berubah dari yang hidupnya terpuruk, terikat, menjadi orang yang lepas dan sukacita dalam Kristus. Kita rindu amanat agung Tuhan membuat bangsa-bangsa semakin dikenal Tuhan, ya nggak sih? Kepulauan Riau, bahkan bangsa-bangsa yang lain itu semakin kenal Tuhan. Itu butuh karakter. Tanpa karakter kita pasti nggak akan betah memuridkan. Udah pasti. Melayani anak muda apalagi, ya nggak sih? Memuridkan anak muda tuh butuh iman ekstra, butuh kesabaran double, gitu ya. Jadi kita butuh berkembang dalam karakter. Yang kedua yang berkembang dalam pemuridan adalah kompetensi. Oke? Yang berkembang adalah kompetensi, gitu. Yesus juga kan mengajari murid-muridnya untuk mulai bertindak, untuk mulai melayani, untuk mulai melakukan sesuatu.
Yesus bentuk karakter mereka, tapi Yesus juga siapkan kompetensi mereka, kecakapan mereka, gitu. Itu yang perlu kita lakukan, gitu ya. Sehingga apa? Nanti kita akan belajar pelan-pelan menjadi pemimpin. Daud dengan 2-3 domba, dia mulai akhirnya bisa memegang sebuah kerajaan, memimpin sebuah kerajaan. Kompetensi dia berkembang. Yusuf kompetensinya berkembang, betul ya? Dari mulai ngantar rantang abang-abangnya, rantang ya nggak sih? Kerjaan dia kan, sampai akhirnya dia ngurus makanannya Potifar, sampai akhirnya dia ngurus logistiknya satu bangsa, bahkan di masa krisis gitu. Jadi kompetensi Yusuf berkembang, tapi karakter dia juga semakin berkembang. Ya nggak sih teman-teman? Jadi karakter kompetensi itu wajib berkembang. Kenapa? Karena kita nih tadi dikatakan, didoakan bahwa kita akan menjadi rumah generasi. Supaya apa? Supaya kita bisa bangun kerajaan Allah lebih luas lagi. Perlu orang-orang yang skillful, amin. Perlu orang-orang yang cakap, setuju. Perlu orang-orang yang kalau bekerja atau kalau melayani itu dia tuh standarnya tuh excellent. Perlu banget. Dunia perlu orang-orang yang do more, yang punya kemampuan lebih. Tapi jangan lupa juga, dunia yang penuh dengan kemarahan, kesedihan, penolakan, apalagi pengkhianatan, apalagi ya penyalahgunaan kekuasaan. Dunia ini bukan dunia yang nyaman bagi banyak orang, ya nggak sih? Perlu apa? Perlu karakter. Orang-orang yang bilang, aku nggak punya apa-apa. Tapi kalau boleh nggak aku doakan dirimu? Atau kita mulai sisihkan gaji kita setelah perpuluhan, kita mulai ambil sedikit, kasih orang-orang tertentu yang memang membutuhkan. Atau kita mulai care sama saudara kita yang mungkin masih beriman lain, belum percaya Tuhan, kita care sama mereka. Karakter penting teman-teman. Latihlah karakter di tengah-tengah dunia yang sangat ya nggak sih? Fokusnya kepada saya, ya nggak sih? Mari kita mulai menjadi generasi yang bilang bahwa aku ada untuk kamu, bukan karena aku baik, bukan, tapi karena Kristus dalam diriku, bukan karena aku orang yang suci, bukan, tapi karena Kristus punya kehendak dalam diriku. Tapi jangan lupa kompetensi juga penting, ya nggak sih? Makanya tadi teman-teman yang mau pengumumannya Kak, untuk main musik ya, ayo kembangin kompetensi, karena kompetensi menentukan potensi. Sadap. Apa saya buat rima baru ya? Karena mengembangkan kompetensi itu akan membuat semakin kita nggak mudah sensi. Sadap, masuk. Nah gitu teman-teman. Santai aja, Oke. Ini aku ganti kaos putih gara-gara Jeffrey tadi kaos putih loh teman-teman. Jadi bro, siap. Gitu ya, kompetensi dikembangkan. So kita jadi pemimpin di Mandat Budaya. Masih ingat ya, Seven Mountain, tapi kita jadi pemurid yang menangkan bangsa-bangsa. Boleh next lagi Kak? Nah, ini salah satu catatan dari Thor yang dikirimkan oleh Kak Edwin ke saya. Praktisnya apa? Yang pertama, doa pada Bapa untuk mempercayakan jiwa-jiwa yang akan dimuridkan. Ini adalah pengalaman saya juga teman-teman. Saya dulu orang minder, gak percaya diri gitu ya, dan gak merasa layak untuk bisa mengajarkan firman kepada orang lain dengan hidup saya yang masih jauh dari pengenalan Kristus gitu lah ya. Tapi saya doa, Bapak kalau memang aku layak memuridkan, kasih jiwa-jiwa. Bener aja, minggu itu langsung ada orang mau dimuridkan, yang bilang, Jordan boleh nggak aku belajar Alkitab samamu? Ya ampun, ternyata doa itu dianggap serius sama Bapak. Baiklah gitu ya, jadi saya terjebak oleh jawaban doa. Jadi saran saya kepada teman-teman, berdoalah seperti itu, supaya semakin banyak orang terjebak dalam kehendak Bapak. Iya nggak sih? Karena jebakan Bapak adalah kehidupan. Iya nggak sih? Jebakan Bapak adalah kehidupan. Tapi terbukanya dunia adalah sebuah kekalahan. Sadap. Ini semacam Vicky Prasetyo lawan Ali Taher ya, lebih ke situ nih kayaknya lama-lama. Oke. Jadi doa, percayalah doa. Minta tahun ini Tuhan aku minta muridkan 3 jiwa. Minta sama Bapak, pasti Tuhan akan mempertemukan. Gimana caranya Kak? Sometimes caranya adalah ada orang bilang begini, boleh layani adik gua nggak? Ada model kayak gitu. Yang pernah ngalamin digituin dapat jiwa baru dari model orang nitipin either anaknya atau saudarinya, boleh itu dong, boleh kasih emoticon. Yang dapat jiwa baru karena diminta tolong oleh ayah seseorang, ibu seseorang atau saudara seseorang. Ada? Ya kan CC-nya udah enak banget lihat adiknya. Tong bantu dong adik gua, lu ubahkan dong gitu ya. Ada yang gitu ya? Ada ya nggak sih? Ada yang dapat dari situ. Ada juga nanti kita ketemunya dari gereja. Waktu ibadah, ada aja tuh 1-2 orang yang jiwa baru yang bingung gitu ya. Atau bukan yang bingung aja, yang wajah-wajah songong di ibadah onsite,
itu dapatkan sudah. Percayalah, kesongongan mereka adalah kehampaan. Iya, siap ya. Iya dong. Jangan gini, teman-teman, jangan jauhin orang yang kayak ini kayaknya dia keras ini, ya nggak sih? Iya nggak sih? Jangan. Aduh, orang-orang yang keras-keras itu tuh orang-orang yang sebenarnya paling gampang untuk disentuh hatinya, gitu ya. Jadi macam-macam caranya. Apalagi ya? DM yang masuk direspon dan sebagainya. Kita bisa macam-macam sekarang kita. Tapi nggak usah di metaverse ya, karena dia masih bisa kok kita ketemu orang secara real ya. Iya, jadi mari kita real aja. Amin ya, Devara Claricia dan Nadia Amelia. Ayo dong, minta tahun ini Bapak, aku minta berapalah. Kalau Daud punya 2-3 domba, izinkan aku punya 2-3 jiwa. Sedang. Aduh, iya gak sih? 2-3 aja, ayo dong. Pasti dapet lah. Ya, sekali lagi, gini, kenapa saya perlu memuridkan Kak? Supaya ngerti cara pikir Yesus. Gitu loh. Jadi dari awal ini tentang Yesus. Semuanya ya, nggak usah open mic, bilang. Dari awal, 1, 2, 3, dari awal, ini tentang Yesus. Jadi jangan pernah mulai pemuridan karena aku pengen menjadi orang yang paling banyak muridku. Kalau perlu satu dunia ini, itu muridku semua. Jangan. Nggak usah. Ini tentang Yesus. Memuridkan juga demi kemuliaan Yesus, dengan cara Yesus dan hati Yesus. Amin. Ya nggak sih? Sehingga kita nggak baper. Saya macam-macam lah. Saya pernah hampir berantem sama orang yang saya muridkan. Dia dorong saya, gedebak. Di mana didorong? Di depan gedung gereja. Ya, gitu ya. Ya, santai-santai aja. Wah, kalau dulu mah saya emosi banget lah. Karena kan memuridkannya usianya juga nggak jauh ya. Nggak kayak Kak Edwin lah. Kak Edwin kan, aduh, penuh hikmat, kesabaran. Kayaknya nama tengah Kak Edwin adalah Bapak, ya nggak sih? Edwin Bapak, gitu ya. Dia sangat membapai sekali gitu ya. Walaupun dia coba-coba lucu, dia pakai filter-filter, tapi tetap dia kelihatan sebagai Bapak. Haleluya, saudara. Gitu ya. Jadi itu teman-teman. Baru yang kedua adalah betul. Ikutin tuntunan Roh Kudus. Amen. Kalau ketemu orang yang terus kayak di sini ada yang ini ngomong, udah gitu ya, ngomong aja. Jangan waktu Roh Kudus bilang ini orangnya. Ayo beritakan sama dia, ajak dia, terserah ya. Bisa itu saya kasih contoh, kontak si A. Kalau Roh Kudus bicara, kontak si A. Lagi kok aku teringat si temanku ya, si A. Gitu. Nanti kalau A namanya adalah Anton. Ya, apaan sih? Gitu ya. Kunjungi si B. Gitu ya. Namanya B. Berarti Bang Anton. Atau si C. Cicinya si Anton. Ya, jadi teman-teman, ayo. Kalau Roh Kudus bicara, bergeraklah. Karena di akhir-akhir zaman, paradigma kita baru, tapi Roh Tuhan juga bekerja dengan dahsyat. Benar nggak sih? Kita percaya kan, di akhir zaman ini Roh Tuhan bekerja jauh lebih pesat, jauh lebih kencang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita spesial. Tapi waktu udah makin dikit. Ya nggak sih? Udahlah, semuanya bertobatlah. Kalau Roh Tuhan udah bicara, terus kayak, Roh Kudus besok aja. Aduh, ini muka-muka yang senyum-senyum nih, muka-muka yang pernah Roh Kudus bicara, tapi aku harus menyelesaikan Walking Dead dulu. Aku harus menyelesaikan Dr. Kim. Ada beberapa season yang masih belum kelar. Izinkan aku menikmati dunia ini ya Allah. Gitu ya. Guys, if the Holy Spirit speak hard to your heart, just do it. Nanti dulu Kak Yordan, tunggu mamaku sembuh dulu. Tunggu papaku pulih dulu. Tunggu kokoku datang sama Tuhan. Tunggu mamaku. Guys, kalau Roh Kudus bicara, dengarkan dan ikut. Ini kalau saya ibadah onset saya akan tanya, ada amin? Gitu ya. Ya, ayolah. Saya nggak percaya Roh Kudus nggak bicara. Pasti bicara. Gitu, pasti bicara. Kita aja yang kayak, coba gini. Saya nanya deh, resiko terbesar kalau Roh Kudus bicara dan kita kerjakan, apa sih resiko terbesarnya? Jeff, boleh Jeff, Jeffrey. Roh Kudus bicara nih, jumpain si A atau ngomong sama si B. Apa sih resiko terbesar aja? Dimaki. Apa sih kira-kira? Oh, nggak di welcome mungkin. Oh, ya nggak di welcome lah ya. Iya, nggak di welcome. Ini anak-anak healing ya nggak sih? Aduh, aku nggak di welcome, aku butuh healing. Aku butuh healing karena aku nggak di welcome. Ya nggak di welcome tuh udah paling, aduh, Jeff itu paling bawah lah.
ambil naik dikit lah, standar tinggi, naikin lagi lah. Nggak di welcome itu udah makanan kita tiap hari lah sebagai umat Tuhan. Itu udah makanan ya lagi. Apalagi, naikin dikit ya. Nggak mau ketemu lagi. Ya, cuma naikin lagi lah, Jeff. Ya diludahin misal, ya dimaki. Oh, kebayang ya. Aku tak sanggup dimaki kayak Yordan. Sedangkan aku tidak diterima, aku sudah butuh healing. Pokoknya apa sih paling tinggi? Paling tingginya adalah mungkin ya itu aja. Paling di apaan lu? Paling ditampar dengan kertas-kertas yang berisi perjanjian pembelian penthouse. Paling itu ya nggak sih? So, tapi paling tidak kalau itu Tuhan izinkan, itu kan berarti proses kita untuk mengenal Tuhan bahwa ini bayar harga. Setuju nggak sih? Tapi kalaupun kita nggak ngalamin itu, ya puji-puji Tuhan juga. Berarti kita semakin cepat bisa memuridkan jiwa-jiwa. Yang pernah saya alami apa? Diusir sama orang tuanya. Anaknya dipanggil ke dapur. Cuma di dapur saya dengar pembicaraan mereka. Sudah berapa kali Papa bilang, jangan kamu ikut-ikut pemuritan ini. Tapi saya di ruang tamu dong, makasih loh Pak. Itu saya mendengarnya. Bukan cuma mendengar, saya melihat. Jadi kan biasa kan ruang tamu, terus di dapur kan ada pintu kan ke dapur. Di situ dia marahin anaknya dong. Saya kan merasa seperti seolah-olah, jangan kok ikut si Yordan itu. Tapi saya diem. Dan akhirnya ya udah, mamanya datang. Yordan, sorry ya. Ini karena dia punya nilai turun. Jadi Yordan, mereka mau ngusir saya, cuma kan mereka segan, ya nggak sih? Kalau kau usir saya, aku kebaskan debu kaki itu di kaki. Ya, enggak, saya nggak gitu juga. Tapi akhirnya ya udah Bu, saya pulang deh. Saya pulang baru 2 hari kemudian anak tersebut yang saya berikan telepon dan bilang, Bang sorry ya Bang, bapakku kayak gitu. Until today, dia tetap orang yang saya muridkan. Anaknya 2, itu saya muridkan waktu dia dari SMA kelas 1. Sekarang anaknya umur 5 atau 6 tahun. Iya, until today. Kalau ada keputusan penting dia masih kontak dan Bang, can you pray for me? Ayolah, apalagi ya? Ya tadi lah berantem sama orang yang saya berikan, itu udah biasa lah. Ya, kayak gitu. Kakak-kakak rohani, para kakak-kakak pemimpin komsel, jangan pernah engkau melawan orang yang sedang menyerangmu. Jangan pernah. Apalagi berdoa, kiranya api dari sorga, shikaralabashande, terbakarlah engkau. Jangan. Sekali lagi, ini tentang apa? Yesus. Ini bukan tentang kita, gila aja, lu kira ya, ini Batam kota keras. Kalau bukan karena ini ya, gue tuh punya waktu tuh terbatas, mendingan gue udah bisa cari duit tempat lain, cuma gara-gara lu. Nah, ingat, ini tentang Yesus. Oke? Sip. Jadi semuanya mau pakai sama orang Tuhan ya. Yang ketiga, jalanin. Udah jalanin, mulai aja ketemu sampai minum es kopi susu, mulai aja. Saya apa aja ya caranya? Oh, saya dititipin, biasalah. Kalau dititipin itu paling sering. Yordan, ya Bu, boleh main ke rumah. Iya, biasa, anaknya bermasalah. Terus ketika dimuridkan, Yordan kok belum berubah ya anak saya? Ibu aja punya anak 16 tahun belum berubah, Bu. Ibu mau harap apa? Saya setahun gitu ya. Jadi, tapi muridkan saja. Sekarang mah saya bisa ketawa, tapi dulu mah saya hampir nyerah. Serius. Saya hampir nyerah dan bilang, enggak lah, kayaknya pemuritan bukan panggilan saya. Teman-teman ingat ya, pemuritan itu bukan panggilan secara spesifik. Karunia roh, bukan ya. Karunia jawatan mungkin adalah panggilan. Karunia pelayanan itu mungkin panggilan. Tapi memuridkan itu bukan karunia panggilan. Itu adalah kewajiban semua orang Kristen. Oke? Jadi jangan, Kak aku bukan itu, panggilanku adalah bukan pemuritan. Ya elah siapa bilang pemuritan itu adalah panggilan. Pemuritan itu adalah amanat agung, gitu ya. Jadi beda. Jadi kalaupun kita imam musik tetap memuridkan, ya dong. Kalaupun kita pendoa tetap memuridkan. Kalaupun kita nggak ngapa-ngapain di gereja, ya tetap pemuritan, gitu ya. Jadi apapun itu kita harus memuridkan. Beda sama yang panggilan spesifik. Ya mungkin di sini ada yang imam musik, ada yang lebih sensitif sebagai pemimpin doa, syafaat, orang-orang yang menjadi tentara-tentara doa. Ada juga yang mungkin lebih ke profetik, ada yang lebih ke pelayanan sesama kayak masak. Kalau ketemuan tuh paling enak tuh kalau dia yang masak. Dia suka yang direpotin kan selalu ada gitu ya. Teman kita yang paling baik lah yang udah ke tempat aku aja, terus dia masak nih, dia apa, terus dia kalau doa, aku usah doa lah, aku nyiapkan mie aja, ya kasih ada. Terus itu nggak apa-apa, memang ada orang yang karunia adalah kemurahan hati, nggak apa-apa. Gitu. Ada orang yang panggilannya lebih suka untuk ngasih nasihat dan sebagainya. Tapi siapapun kita, itu kan secara spesifik ya.
atau kita panggil kita secara di ESC, semuanya memuridkan. Gitu. Kak, boleh nggak aku hanya memuridkan pacarku? Ya enggak lah. Kalau masing-masing orang hanya mikirkan pacarnya, kapan bumi ini akan diselamatkan? Nggak bisa ya. Yang ada adalah bersama pacarmu muridkanlah generasi. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Makanya nih kalau kita punya pacar, terus waktu dibawa pelayanan udah mulai, kamu kok pelayanan terus sih? Aduh, bilang sama dia, sebelum lu ketemu gua, sebelum gua sayang sama lu sayang sama gua udah sayang sama generasi ini. Jadi kalau lu mau sayang sama gua, satu paket, gua dan generasi ini. Sadar. Tapi aku takut, Kak. Bagaimana kalau dia pergi? Gitu ya. Bagaimana kalau generasi ini yang pergi dari Tuhan dan akhirnya masuk ke dalam kerajaan gelap? Hanya karena kita tidak mau mencari pasangan yang ngerti tentang visi. Ayolah, anak-anak Shen standarnya bukan cuma satu iman, ya nggak sih? Nggak apa-apa, Kak. Kristennya dia, Kak. Gitu. Ya ada, merokoknya dia memang, tapi nggak apa-apa kan, Kak. Kristen kok dia. Guys, pray for God. Carilah yang sevisi. Gitu. Ya kan, bukan berarti kalau merokok nggak sayang Tuhan kan, Kak? Betul. Tapi kalau kompromi itu sudah kau mulai, maka engkau akan mengkompromikan hal-hal lebih besar. Ya nggak sih? Sayang banget. Yang cewek-cewek katakan amen, yang cowok-cowok berhenti kurang ajar. Ya, gitu aja. Gitu aja. Udah. Sayangilah, perintah Paulus adalah sayangilah saudarimu gitu ya. Jadi kalau punya pacar nih yang cocok, dia itu kayak saudari kita. Respect. Perlakukan dia seperti saudari kita. Kita nggak mau dong saudari kita gimana-gimana, seperti itu juga lakukan. Semua yang laki-laki nggak terima. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, kita sampai di sini saja. Kita tanya jawab boleh, kalau masih ada waktu. Saya serahkan kepada Pastor Evi. Thank you guys. Oke, ya karena kita masih ada waktu ya kita tanya jawab mungkin ya. Mungkin hal-hal yang praktikal kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau mau langsung tanya boleh, tinggal di unmute atau raise hand dulu deh, raise hand dulu. Kalau misalkan mau ketik juga boleh, nanti kita bacain. Mau DM, direct juga boleh. Oke, jadi kasih pertanyaan yang praktikal ya, yang karena secara prinsip kita udah ngerti nih, tadi tujuan utama, ya kan, tugas utama kita udah tahu. Tapi secara praktikal apa sih? Atau mungkin gini ya, Koko tanya dulu deh ke teman-teman semua di sini, apa yang membuat kalian tidak yakin untuk memuridkan? Gitu. Apa sih yang membuat kalian nggak yakin untuk memuridkan? Nah, dari pertanyaan itu kalian tanyain balik ke Kak Yordan gitu ya. Iya nih Kak, aku nggak yakin karena aku masih jatuh dalam dosa mungkin gitu ya. Atau mungkin aku nggak yakin karena aku masih muda banget. Atau aku lagi mengejar karir dan memuridkan kayaknya bakal membuat aku jadi nggak maksimal di pekerjaan. Apapun itu. Coba deh, karena kan tadi kan kita nggak mungkin jadi serupa seperti Kristus kalau kita nggak melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, kalau Yesus memuridkan, sebenarnya berarti kita semua harus memuridkan. Tapi apa sih, pertanyaan Koko ke kalian, apa yang membuat kalian merasa sulit untuk menjalaninya, untuk memulainya? Nah, itu silakan ditanyain. Yuk, ada? Sedang berpikir. Mungkin sambil nunggu saya dulu yang tanya Kak Yordan nih. Kak Yordan tadi kan bilang kan yang pertama doa, terus yang kedua peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Nah, habis itu jalanin. Kalau seandainya saya posisinya hari ini nih, saya belum dimuridkan gitu. Saya boleh nggak Kak memuridkan? Itu aja Kak. Oke. Boleh aja, boleh karena kita gini. Jadi jangan dipotong teman-teman ya, boleh gitu ya, karena kan kita polanya adalah Yesus, gitu. Tapi saya ngelihat di berbagai situasi, ketika orang mulai memuridkan, entah gimana caranya, Tuhan pasti akan taruh orang untuk bimbing dia. Selalu. Jadi Oke. Tapi kalau gini, jadi dari awal tidak berencana untuk saya tidak mau ada orang memuridkan saya. Saya akan membangun klub sepak bola baru, gitu ya. Oh bukan, maksudnya saya akan membangun pemuridan saya sendiri. Kalau dari awal udah begitu tuh agak repot. Karena kan ada unsur rebellion, spirit of independence, agak hati-hati. Tapi kalau memang situasi yang membuat teman-teman, kan nggak mungkin juga teman-teman,
wah kalau gitu saya dimuridkan dulu deh. Nggak apa-apa, muridkan aja. Tapi selalu saya melihat sangat sangat sering ya, bahkan makanya saya bisa bilang selalu, orang yang mulai memuridkan tapi dia nggak pernah dimuridkan, pasti Tuhan akan taruh orang. Pasti Tuhan akan ketemukan dia dengan orang. Beda sama orang yang dari awal udah kekeh. Saya nggak mau. Saya hanya mau memuridkan. Saya nggak mau dimuridkan, gitu ya. Nah itu kan berarti dari awal it's not about Jesus. It's about your independence. It's about your rebellion spirit. It's about your kingdom, your own kingdom, gitu. Jadi beda. Jadi tetaplah berdoa. Kalau Tuhan bisa kasih jiwa-jiwa untuk dimuridkan, lebih gampang lagi bagi Tuhan untuk menaruh orang yang bimbing kita supaya kita lebih efektif dalam pemuridan. Amin, amin, amin. Yang penting hatinya siap dulu ya Kak, untuk mau dimuridkan dan memuridkan ya. Terus Kak, kalau seandainya nih Kak, ini aku pernah dengar, ini kisah nyata juga gitu ya. Ada orang yang kayak, aduh aku nggak mau deh memuridkan. Maksudnya karena memuridkan itu kan ngurusin orang, ibaratnya. Sedangkan keluargaku sendiri masih banyak yang harus diurusin gitu. Masih banyak masalah, hubunganku juga belum baik sama ini, sama itu, sama ini. Akhirnya dia bilang, ya nggak deh, nggak dulu. Belum lah gitu. Itu gimana sih Kak? Apakah memang ya harus nunggu gitu sampai semuanya fine atau 70% oke, tinggal 30% oke lah gue udah bisa jalan nih. Atau gimana Kak? Iya, jangan tunggu sampai selesai ya, karena nggak akan fine. Muridkan saja dalam keadaan yang sesulit apapun, teman-teman. Jadi, muridkanlah orang, even kita, keluarga kita punya banyak masalah. Waktu saya muridkan SMA, saya itu harus bangun pagi. Gini, saya harus ngerawat mama saya itu udah nggak bisa jalan karena diabetes gitu ya, jadi kakinya habis, ginjalnya kena, matanya juga kena. Jadi saya harus dari Medan, saya harus 1 jam ke Binjai gitu ya, jadi saya nginap di rumah sakit. Jadi saya sekolah pagi gitu ya, mimpin doa pagi. Habis sekolah saya pulang ke rumah, ganti baju, bawa buku, tembak ke rumah sakit di Medan. Dari sana besok pagi jam 5 pagi saya harus ke sekolah lagi untuk mimpin doa pagi. Istirahat pertama jumpai murid-murid yang saya muridkan. Istirahat kedua biasanya saya pakai untuk teman-teman sekelas. So itu hektik, capek banget. Itu SMA kelas 3, kelas 2. Jadi, tapi saya jadi ngerti bagaimana perasaan Yesus ketika buka matanya. Yesus kalau buka mata, dia buka jendela gitu ya. Ahli Taurat sudah menunggu dong. Can you imagine? Aduh, pagi-pagi udah mulai pertanyaan. Hai kau, apakah engkau mengaku kau adalah anak Allah? Ya nggak sih? Terus Yesus jawab. Terus dia lihat murid pada nggak ngerti apa yang dia bilang, ya nggak sih? Iya. Dia keluar rumah jalan dikit, orang udah minta-minta, orang miskin, orang buta dan sebagainya. Di depan mata Yesus melihat antrian minyak goreng, pemungut cukai. Can you imagine dia hidup di masa yang nggak enak. Dia hidup di tengah bangsanya dijajah. Can you imagine? Bayangin kita jadi orang Ukraina sekarang. Kita orang Ukraina. Cuma kita beritakan bahwa, hai engkau orang Ukraina, percayalah kepada Allah, maka engkau akan diselamatkan. Itu orang kayak, bro, ini bom ini gimana sudah pergi dulu. Kebayang nggak sih? Iya. Ada korupsi, sama kayak bangsa kita lah. Ada ketidakbenaran, ada korupsi, tapi dia harus lakukan. Jadi saran saya teman-teman, kerjakanlah gini. Bukan berarti kita nggak sayang keluarga. Saya selalu punya quote untuk murid-murid yang saya muridkan selalu begini, Pastor Edwin. Urus urusan Tuhan, nanti Tuhan urus urusan kita. Amin. Urus aja urusan Tuhan, nanti Tuhan urus urusan kita. Bukan berarti kita sedang lari. Bisa juga kan ini jadi lari kan? Karena aku udah capek dengan urusan keluargaku, aku memuridkan. Dan aku akan lebih gigih memuridkan. Kenapa? Karena Pastor Edwin tidak tahu, itulah bentuk pelarianku dari semua kisruh di rumahku. It's about your motive lah. Kan manusia nggak bisa nilai, tapi hadapi aja. Saya juga hadapin semuanya. Saya harus ngurus mama saya, tapi saya harus ngurus murid-murid rohani saya, sampai saya harus urus hidup saya. Tapi itu buat kita jadi ngerti bahwa kita ini adalah suratan terbuka yang tertulis. Kita ini prajurit. Ngakunya aku prajurit Kristus. Prajurit kebanyakan santai. Ngakunya aku ini adalah seorang olahragawan. Olahragawan nggak pernah keluar dari batasan-batasan ekspektasi hidupnya. So guys, nggak ada istilah kita harus urus itu dulu kali ke ini. Oh, ada orang yang pakai ayat, tapi kan ada ayatnya Yerusalem, Samaria, Yudea dan sampai ke ujung bumi. Itu kan bicara perluasan pengaruh ya. Itu bukan bicara bahwa harus urus Yerusalem. Semangat. Oke, Hen nih mau nanya nih Hen nih. Oke.
Silahkan Hen. Hen, masih ke Hen, mid, Hen. Hen. Masih di mid Hen. Halo, halo. Oke, Ada dah. ya. Nah, Kak, misalnya kalau memuridkan kan ya, kalau ke orang yang nggak kita kenal tuh sebenarnya enak aja, enjoy gitu ya, sama teman, sama apa. Nah, pas dibilang suruh muridin keluarga sendiri gitu ya, sepupu, saudara, itu kan agak kagok ya. Itu kakak ada tips nggak sih? Maksudnya kalau kita memuridkan saudara gimana gitu. Kadang kan ya jujur sih aku juga agak kagok gitu kalau keluarga mah ya. Tapi kalau disuruh teman mah ayolah doain buat Ya. kakak ada pengalaman nggak atau ada tipsnya nggak? Kalau lu mau tahu kekuatan identitas dalam Kristus, layani keluarga deh. Maksudnya gini, seyakin-yakinnya kita akan Kristus dan akan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, itu teruji ketika layani keluarga. Gak bayang. Jadi kalau dirimu itu mau melayani sepupu, tipsnya adalah bilang aja bahwa ini adalah penguatan identitas, udah gitu aja sih tipsnya. Jadi kalau layani teman kan teman nggak tahu kisah kita, ya nggak sih? Tapi orang yang tahu kisah kita, tapi kita tetap kekeh bahwa kisah gua nggak lebih penting daripada kisah Yesus dalam hidup aku. Itu membuat cerita Yesus tuh jauh lebih kuat dibanding cerita hand-hand, ya nggak sih? Ya nggak sih? Jadi kalau teman nggak tahu kisah hidup kita real, terus kita bicarakan Yesus, dia nggak punya batasan. Maksudnya dia nggak punya halangan, betul nggak sih? Tapi kalau keluarga, gila ya, lu tuh dari kecil tuh bandel, lu tuh gue tahu busuk-busuk lu, tapi lu tetap berani cerita tentang Yesus. Jadi yang lu bicarakannya kayaknya serius deh, you know what I mean? Sampai lu yang gue kenal aja masih berani ngomongan ini, berarti yang lu ceritakannya something yang serius. Iya nggak sih? Ya, jadi itu menegaskan bahwa hidup gue bukan tentang gue, hidup saya tentang Yesus. Iya, gue dulu bandel. Iya, yang lu kenal gue tuh nggak pantas dipanggil sebagai teman. Iya, itu yang lu kenal. And gue akuin. But ada sesuatu yang lebih besar daripada gue. Namanya Yesus. Dan gue pengen engkau menjadi bagian dalam proses ini. Lah, lu yang murid kan? Iya. Tapi kan lu dulu bandel. Iya, gue bandel. Tapi gue mau bilang, kisah hidup gue nggak lebih penting daripada kisah hidup Yesus dalam hidupku dan hidupmu. Ya toh? Maka Yesus bilang, ibu belum tiba waktuku, ya nggak sih? Waktu dia harus membuat air jadi anggur. Atau ketika ibunya cariin dia kan, hei di mana kau? Rumahku tuh di sini bu, sadar, ya nggak sih? Jadi Yesus juga menunjukkan bahwasanya ada isu-isu keluarga kan, bahwa dan itu anak dan ibu itu hubungannya sangat kuat sekali. Tapi semakin dirimu menjangkau keluarga, sepupu dan sebagainya, semakin mereka tertawa. lu memberikan gua. Itu semakin lu harus perbesar bahwa it is not about me, it is about Jesus. Semakin ditertawain, oh berarti kurang kuat ini pesan tentang Yesus. Lah, kita aja kalau bisnis suka begitu kan? Ya nggak sih? Lalu ditanya, oh lu emang udah pakai produknya? Ya udahlah, ya nggak sih? Selalu kan gitu kan? Ini nggak tentang gua, ini tentang produk gua yang sedang gua promosikan kepada lu. Kan kita gitu. Betul nggak sih? Kita suka testimoni kan pakai, gue juga udah pakai gue juga udah pakai kok, ya nggak sih? Karena itu belilah, mumpung bulan Maret ini kita ada promo, beli 3 gratis 3, misalkan gitu-gitu lah. Kita aja promosikan sesuatu yang kita yakini. Ini lebih besar daripada saya. Padahal kita nggak pernah ke pabriknya, kita nggak pernah ketemu dengan direkturnya, kita nggak pernah tahu detailnya kayak apa. Tapi kita promosinya segede-gede seusaha-usahanya. Kenapa? Karena kita berbicara bahwa ini lebih besar pada saya. Dan ini untuk keuntungan Anda, bukan keuntungan saya. Apalagi tentang Yesus. Ini sebuah Jesus, not about me. Kalau gua mah brengsek, kalau gua mah nggak benar. Tapi karena itu gua tahu bahwa Yesus itu adalah. Selamat menguji. Semakin kuat identitas dalam Kristus. Siap. Sedap. Yang cewek-cewek nggak ada nanya nih. Iya nih, ayo dong. Mau nanya soal pasangan hidup kali, boleh juga, ya kan? Iya. Gasken. Yang Kak, cewek-cewek, ayo dong. Ya, silakan. sama Esther. ini Kak, aku ada pertanyaan juga. Ini gimana hitung-hitungannya ya? Karena kan kayak balik lagi kan, kalau dilihat sebenarnya kalau kita dari kacamata orang yang mungkin sedang bekerja atau bangun usaha, jujurly gitu ya, kayak
pemuritan ini nggak ada untungnya buat kita, ya kan? Dari segi apa coba untungnya? Dari segi perasaan terkuras, segi duit juga pasti kepake juga gitu kan, kita harus support orang itu. Terus hubungan juga, waktu juga. Kayaknya banyak kan ruginya, Kak. Mungkin itu yang bikin orang jadi ngapain sih gitu, gue males banget deh. Nah, ya mungkin orang nggak enak aja kali nanyanya ya. Cuman aku tanyain deh gitu, Kak, apa untungnya sih, Kak? Apa untungnya, Kak? Oke lah jadi perintah agung dan ini dan itu. Tapi apa sih benefitnya sebenarnya? Gitu, Kak. Aduh, minta maaf teman-teman, yang nggak ada sih. Tapi kalau pertanyaannya siapa yang diuntungkan, ada sih. Yang diuntungkan adalah Bapa, udah itu aja sih. Karena itu waktu kita worship kita jadi paham. Kan susah banget kan, ada petik nih para imam ngangkat umat waktu menyembah. You know what I mean? Karena paradigmanya adalah apa untungnya bagi saya. Susah banget kita ngalami keintiman dalam penyembahan. Karena kita terlatih untuk apa untungnya bagi saya. Sedangkan penyembahan dekat dengan urusan korban, right? Yeah. Dalam berkorban gak ada yang untung selain Tuhan yang kepadanya kita berikan korban. Jadi memang harus pelan-pelan bergeser. Apalagi zaman sekarang kan. Ini tentang saya, ini tentang postingan saya. Hai guys, gue ada di dan sebagainya. Ini tentang gue banget lah gitu ya. Jadi kayaknya kita mesti goyang lagi paradigma kita gitu ya. Susun ulang bahwa hidup nggak tentang untung. Maksudnya kalau bisnis harus untung lah ya. Bisnis, kerjaan harus untung lah. Cuan segede-gede banyaknya. Ya nggak sih? Tapi ingat bahwa dalam kerajaan Allah yang diuntungkan cuma satu yang boleh diuntungkan, cuma Bapa. Karena itu waktu kita nyanyi kayak tadi tuh, apa tadi? Na 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 na. Ya nggak sih? Kita tuh tahu banget. Kita tahu banget apa sedang kita katakan. Ya nggak sih? Satu hal yang kulayani, yang kurindukan hanya bagaimana kehendak Bapakku. Kita tahu banget, karena itu tiba-tiba air mata ngalir aja. Ya karena ini memang tentang dia tuh. Ini namanya. Ini kita kurang apa? Maksudnya gini, kalau kerja kita pasti dapat lah. Kalau orang tua kita sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Siapa yang ngajari sama kita bahwa kita kurang? Kita nggak kurang, kita cuma pengen kayak orang yang di Instagram itu aja. Ya nggak sih? Kita nggak kurang, kita udah diselamatkan, kita udah ditebus. Tapi Kak, masalahku banyak Kak. Aku masih gini. Iya, aku masih jatuh dalam dosa Kak, misalkan pornografi. Karena kita terus compare hidup kita sama orang yang kita lihat rohani. Jangan compare hidup kita sama salib. Kita nggak akan rasa kurang kalau kita compare ke situ. Amin teman-teman. Amin. Ya tapi temanku, si aku udah punya rumah, udah punya ini Kak. Iya, diberkatilah semua apa yang kita kerjakan dan kita punya rumah, punya mobil, apapun yang menjadi harapan kita. But don't compare your life every day dengan postingan orang. Compare your life dengan salib. Sehingga di dalamnya kita ada syukur. Di dalamnya kita ada keteduhan. Di dalamnya ada berlimpah. Sebelum kita terima barang-barang yang berlimpah, kita udah rasa berlimpah dulu. Teman-teman kan udah paling hafal lah. Urusan keberlimpahan kan bukan urusan berkat fisik, tapi rasa berlimpah. Amen. Jadi waktu kita nyembah tuh kita enak gitu loh. Ini bukan bicara tentang elevation atau battle. Enggak, ini bicara tentang apakah kita terbiasa dengan menyerahkan hidup, mengutamakan maunya Tuhan, merindukan generasi ini ada datang pada Tuhan. Kalau itu terus yang kita pikirkan, nggak usah elevation, nggak usah battle atau apapun itulah ya. Kita kena Kidung Jumat juga bisa ngerasakan hadirat, gitu ya. Lagian kan lagu rohani kan nggak perlu beda-bedakan juga actually, gitu ya. So itu yang disebut dengan kita bisa bawa hadirat Tuhan di mana-mana. Dan tiba-tiba miracle demi miracle happen aja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita udah mulai berpikir nggak kayak orang umumnya berpikir. Paradigma kita mulai baru. Yes. Kalau semua orang cari keuntungan untuk diri, terus kita juga masih cari keuntungan diri dalam Tuhan, itu mah paradigma lama banget. Dari dulu juga orang kayak gitu kok. Tapi kalau kita berkarya, bekerja keras untuk keuntungan Tuhan, dan kita diberkatin, itu paradigma baru. Nggak banyak orang punya itu. Lihat aja. Orang bisa main investasi bohong untuk dia, right? They don't think about people. They don't think about people. Kita lagi hidup di masa ini, teman-teman. Di masa orang nggak peduli sama orang lain. Dan ini memang udah dibilang Tuhan dari dulu kan. Pada akhir zaman orang akan mementingkan dirinya sendiri. Tapi itu nggak di-shine. Kalau di-shine, mereka utamakan kehendak Bapa melalui generasinya.
Udah, Edwin ini kacau. Oke. Oke. Kayaknya memang sudah tidak ada lagi sih Kak pertanyaannya. Jadi sekali lagi teman-teman yang diberkati boleh angkat tangannya. Oke. Ya. Karena aku juga pikir mungkin pertanyaannya itu ada di benak kita, cuman mungkin kita nggak enak aja rasanya nanya. Tapi memang benar tadi yang kata Kak Yaren bilang, cara berpikir kita mesti diganti sih. Ya, kita udah diuntungkan banyak banget sama Tuhan, makanya pemuritan itu jadi sebuah respon kita karena keuntungan yang sudah kita terima, bukan supaya gue dapat untung lagi. Iya, kita merasa rugi ketika kita compare bukan salib ya, Pastor India. Betul. Ya, kita compare sama postingan temen, kita compare sama cerita keluarga besar waktu kumpul kemarin. Ya ampun, lu masih gini aja. Ya udah diem aja, tapi tetap compare hidup sama salib. Di salib ada rasa syukur, ada keberlimpahan, dan dari salib juga akan mengalir berkat kaum keder rebait bagi kita, ya dong. Yes. Ya dong. Yes. Itu Devara mau nanya atau memang angkat tangan kan versi Devara? Menyembah Kak, menyembah, angkat tangan. Oke, kalau gitu, ada yang nanya nih Kak. Ya, silahkan. Mungkin ini tanya terakhir kali ya, tapi ini wah tajam sekali nih Kak pertanyaannya. Kak mau tanya tentang pasangan hidup. Apa perlu takut? Maksudnya gimana nih? Apa perlu takut dengan pasangan hidup yang tidak ada tanda-tandanya menonjol? Maksudnya? Apa perlu takut dengan pasangan hidup yang tidak ada tanda-tandanya? Maksudnya? Oh, berarti dia mungkin kalau ditafsirkan tuh dia mulai punya pasangan hidup, tapi ini tandanya nggak jelas gitu ya kali, nggak kuat. Ini nggak pasangan hidup saya, mungkin kayak Siti ya. Untuk yang bertanya kalau mau diperbaikin silakan. Iya benar Kak katanya. Iya benar Kak katanya. Kayak gitu tuh kalau kita terbiasa nggak dapat tanda-tanda asik. Kita sensitif sama kebutuhan generasi muda ini. Yang pertama tandanya jangan dibuat rumit lah, itu lagi. Dia sayang Yesus, dia bertanggung jawab. Kalau ini cewek nyari cowok udah cukup lah. Sayang Yesus bertanggung jawab, enggak sih? Jadi lagi-lagi jangan terlalu cari. Oh itu tadi untuk si itu ya, sana ya. Jangan cari aksesorinya terlalu detail. Ibaratnya kita mau makan es krim, tapi kita bilang aku mau toppingnya cherry dari Barcelona Selatan. Repot ya. Yang penting ada aja dulu es krimnya. Es krimnya juga nggak mengandung bahan berbahaya, cukup. Bahwa nanti ada topping-topping yang menarik. Ya dia kalau mukanya mirip-mirip sama artis Korea ya itu bonus lah aksesoris. Gitu ya. Terus dia kalau diajak ngobrol nyambung itu bagian dari es krim. Tapi kalau dia harus punya mobil sport itu sih aksesoris. Gitu-gitulah teman-teman. Cari aja mana hal-hal yang itu ya, yang pokok gitu. Jadi tandanya cari yang pokok, bukan yang kalau ada cowok hari ini yang chat aku, cowok yang pertama chat aku pagi ini, dia lah jodohku. Gak usah main gitu deh, saran saya jangan main kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan pakai teknik-teknik Simpson lah. Kalau di sini basah, di sini nggak basah, berarti bukan dia jodohku. Gini. Sebenarnya cerita Simpson sih. Gideon. Itu sebenarnya bentuk ketidaktaatan sebenarnya. Kalau kisah aja kita lihat dalam konteksnya ya, itu sebenarnya bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan actually. Ngapain sih? Kan udah dibuat basah, di sebelahnya enggak. Dia dibuat Tuhan loh. Besoknya dia bilang, sekarang kegantian. Yang ini nggak basah, yang ini yang basah. Itu luka hati, Tuhan itu alat uji. Tuhan mah bukan. Jadi cari aja yang umum-umum. Kalau mau cari peneguhan, saran saya cari peneguhan yang secara umum dulu ya. Restu orang tua, nasihat dari Ko Edwin. Ya, itu yang common lah. Itu. Terus kalau mau cari yang detail lagi terserah aja itu kayak peneguhan. Tuhan, kalau sekarang aku buka explore Instagramku, kalau ada postingan si A berarti dia. Nggak usah gitu juga, jangan. Terlalu berbahaya. Jangan gantungkan hal yang permanen dengan tanda-tanda yang sifatnya sekali-sekali, janganlah, terlalu berbahaya. But anyway, jangan khawatir lah, kalian akan mendapatkan pasangan hidup, ya sih. Sadar, itu mah Ko Edwin punya ilmu paling tinggi sudah, dia paling benar sudah. Kalau tanya-tanya itu sama Ko Edwin sudah. Saya aja masih berguru sama dia sekitar 4 semester. He is the best about this, guys. Oke deh, siap. Thank you Kak dan sekali lagi. Nah, ya silakan Kak. Aku habis ini boleh doa dan tinggalkan pertemuan karena sebenarnya acaraku udah mulai dari tadi. Oke, siap Kak. Oke. Boleh gitu ya? Boleh Kak, boleh. Silakan Kak. Oke, guys, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam-Mu kami nggak pernah kurang. Orang bilang kami masih kere, orang bilang kami masih jomblo, orang bilang kami masih jatuh dalam dosa, orang bilang macam-macam. Tapi di salib semuanya udah selesai. Semuanya udah selesai. Tuhan berikan pasangan bagi adik-adik di Shine. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Tuhan yang jawab doa mereka. Tuhan yang sembuhkan orang tua mereka. Tuhan yang pulihkan keluarga mereka. Karena salib itu telah menyelesaikan semuanya. Dan karena salib juga, kami mau bawa tiap hari. Mau cerita sama orang tentang salib. Dan mau ajar orang dalam pemuritan tentang salib. Dunia terus berubah Tuhan. Apa aja ditawarkan dunia. Firman-Mu berkata bahwa dunia sedang hanyut, terbawa oleh keinginannya sendiri. Tapi satu yang kekal, salib Kristus, pengorbanan Kristus, darahnya yang tercurah bagi kami. Sembuhlah orang tua kami, karena darah anak domba Allah. Berlimpahlah kehidupan keluarga kami, gak kekurangan lagi. Karena dari salib, terpatahkan kutuk-kutuk, dan dicurahkan berkat melimpah bagi kami. Bersyukur kami, karena kami kenal Yesus dalam kehidupan kami. Kami mulai hari ini akan belajar, untuk compare hidup kami dengan salib. Untuk ciptakan salib dalam hidup kami. Dan untuk ajar orang, didik orang, bawa orang, berproses bersama-sama. Seperti Yesus. Dan dari saliblah semua ini dimulai. Berdoa untuk teman-teman di Shine, melalui leader Pastor Edwin dan tim yang lain, teman-teman. Tuhan majulah anak-anak-Mu ini. Bertumbuhlah mereka. Menjadi terang dan garam yang kuat di kota Batam. Menjadi dampak yang besar bahkan bagi bangsa-bangsa. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena cerita keluarga kami. Kalau Tuhan lihat keluarga kami, Tuhan, nggak ada alasan kami bisa pede dan yakin mampu memberikan. Tapi kami nggak lihat keluarga kami. Kalau lihat latar belakang kami, nggak ada alasan kami bisa tahu kami bisa memberikan. Tapi kami nggak mau lihat latar belakang. Kami mau lihat Kristus yang bekerja dalam kami. Kami yang sedang bergumul dari dosa, lepaskanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi-Mu lebih daripada apapun yang menjadi kecanduan kami hari-hari ini. Lepaskan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kelanjutan ibadah pada siang hari, sore hari ini, serahkan dalam tangan Tuhan semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Guys, thank you ya. Ini ada foto bersama tidak? Boleh Kak, boleh. Kita foto dulu ya. Gue narsis banget, gue yang malu. Oke, teman-teman boleh open cam sebentar yuk. Kita belum selesai ya, habis ini masih ada pengumuman sedikit, habis itu baru kita bubar. Oke, boleh open cam semuanya. Aku aja yang foto, biar cepet. Oke, semuanya, iya. Keren, luar biasa. Oke. Oke, yuk. Kita yang halaman pertama dulu. Semuanya, mukanya jangan ada yang setengah. Full, oke. Itu kebiasaan di sekolah sama kuliah tuh. Ya Pak, oke Pak, saya kerja dari begini. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Wah, yang kedua boleh dibuka nih kameranya nih. Iya nih banyak yang masih off cam. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Bye guys, dan God bless. Thank you. Bye, aku leave ya. Bye. Oke, Bye. Oke, God bless. Selamat melayani. Nah, langsung aja kita masuk ke pengumuman sebelum kita doa tutup, doa berkat. Silakan Hen, boleh di-share. Oke. Oke, sudah muncul kok? Sudah. Siap. Pengumuman yang pertama. Siapa kayak jiwa baru yang baru pertama kali join? Boleh mengambai. Angkat tangan. Boleh raise hand juga. Yuk, mari. Apakah ada? Nah, ada tuh. Noel. Welcome, Noel. Iya. Welcome. Ini nggak ada lagunya ya. Hey, kamu. Oke, nanti yang pertama kali join kayak Noel atau teman-teman yang mungkin nggak angkat tangan karena off cam, bisa isi link ini ya, campsite.bio/ShanHOG. Link ini juga ada di bio Instagramnya ShanHOG supaya nanti di situ ada newcomer responses. Di situ diisi, nanti Noel boleh isi di situ. Data-datanya nanti akan masuk di situ dan dari tim welcoming, tim outreach and caring akan hubungi Noel untuk diajak ke Cool.
Welcome Noel dan teman-teman yang lain yang mungkin baru pertama kali dan tidak mengangkat tangan. Oke, next hand. Oke. Ya. Belum berubah hand. Ya. Berubah? Belum juga. Belum juga ya. Coba di stop dulu kali, stop share dulu. Nah, buat teman-teman yang mau yang mau memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan dengan QR code. QR code-nya berikut ini, oke? Boleh di screen capture dalam hitungan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Nah, ini yang tadi kita bahas di awal, mungkin ada yang kelewat ya. Jadi ini berakhir pendaftarannya besok tanggal 28 Februari. Jadi sekali lagi kalau kalian mau terlibat untuk melayani, membantu orang untuk bisa mengalami Tuhan lewat doa pujian penyembahan dengan talenta yang kalian punya, please daftarkan diri kamu sama Gembala Kul. Kalau belum ikut Kul bisa daftarkan diri ke Arnaldo ya. Kontak personnya ada di sini, atau mau DM ke IG Sian juga boleh. Intinya jangan lewatkan kesempatan ini supaya nanti setelah audisi akan diperlengkapi. Oke, nggak langsung pelayanan, akan diperlengkapi, ada sejumlah proses yang harus dilalui. Tapi yang pasti kalau kamu punya kerinduan, punya basic sedikit, kamu bisa join. Thank you. Next. Nah, ini juga penting banget. Minggu depan, kita belum bisa bilang minggu depan sudah fix ibadah tatap muka, tapi yang pasti kita berharap minggu depan kita bisa ibadah onsite dan online juga tetap berjalan. Tapi supaya teman-teman nggak salah informasi, please pantengin aja terus Instagramnya Shine di Shine_HOG ya. Kalau bisa ditambah notifikasinya juga, diaktifkan supaya nanti kalau ada info kita bisa sampaikan dan kalian nggak kehilangan informasi yang penting. Oke, nanti kita akan update di situ apakah tetap online atau ada onsite plus online. Nah, minggu depan 2 minggu depan kita masuk ke series yang baru, judulnya Stress to Bless ya. Dari stress jadi bless. Dari stress jadi diberkati gitu ya. Gimana ceritanya? Apa proses yang harus dilalui? Nah, minggu depan kita akan bahas di series Stress to Bless oleh Pastor Eliana Widodo. Pastor Eliana ini bukan cuma pendeta, dia juga seorang konselor. Dia orang yang belajar banyak tentang mental health, dan it's gonna be good buat kita untuk bisa dengar langsung dari orang yang memang udah pakar dan ahli di situ. Dan juga Stress to Bless ini Koko invite untuk teman-teman, ini boleh screen capture juga atau nanti bisa ambil flyernya di Instagram untuk di-share ke teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi hari-hari ini tertekan ya, baik karena COVID atau karena hal yang lain, supaya dia bisa sama-sama terbantu dengan pesan yang akan dibagikan nanti. Di sesi kedua tanggal 13 Maret akan ada Q&A juga. Jadi di situ kita bisa lebih dalam untuk menggali tentang hal ini. Thank you. Next. Ini dia tadi sosial medianya, jangan lupa selain di follow, diaktifkan notifikasinya supaya nggak kelewatan informasinya. Next. Oke, kalau begitu kita sudah selesai. Kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Yuk. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kami belajar banyak Tuhan, bahwa Tuhan mau kami jadi murid, tapi juga Tuhan mau kami take the second mile untuk jadi pemurid Tuhan, orang yang memuridkan orang lain. Tuhan, kami buka hati kami tahu kami tidak cari keuntungan, tapi kami sudah diuntungkan oleh segala pengorbanan Tuhan di kayu salib. That's why itu yang membuat kami akan melakukan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa buat 3 atau 2 jiwa yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kami. Pertemukan kami, buat kami punya kepekaan kepada tuntunan Roh Kudus, supaya kami boleh jadi gereja yang memuridkan, bukan cuma gereja yang ngumpulin jemaat dan member saja, tapi kami jadi gereja yang menghasilkan murid yang memuridkan. Itu kerinduan kami, supaya nanti waktu Tuhan Yesus datang, kami tahu banget, kami siap. Kami nggak akan bingung karena kami sudah mengerjakan apa yang Tuhan minta sebagai tujuan, sebagai tugas utama kami. Terima kasih. Berdoa juga berkati Kak Yordan, urapi hamba-Mu, terus pakai hamba-Mu dengan dahsyat. Tuhan, biar sungguh kehidupannya berlimpah-limpah jadi berkat buat generasi. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua untuk jadi murid yang memuridkan. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Oke, semuanya, God bless.
Jangan lupa ya ikutin terus informasi di Instagram supaya nggak kelewatan. Thank you guys. Bless. Thank you teman-teman di EP. Ih, Shopee pula dia. Shopee COD. Nggak apa-apa deh. Oke, teman-teman hati-hati yang di Aden. Sekali lagi thank you. Bye-bye. Cynthia cepat sembuh. Cynthia sudah sembuh. Bye-bye. Thank you ya, Hen. Ya, thank you kok. Wih, teman-teman di Aden keren sekali. Kiana, get well soon. Henglianto, Tobias. Bye. Bye-bye. Oke.